Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Theo Triputra sama Muhammad Rizky Bahtiar akan mempresentasikan sebuah rumah adat Batak Toba. Pengertian arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari arsitektur rakyat yang lahir dari masyarakat etnik dan berakar pada tradisi etnik, serta dibangun oleh tukang berdasarkan pengalaman menggunakan teknik dan material lokal yang merupakan jawaban atas settingan lingkungan tempat bangunan tersebut berada dan selalu membuka untuk terjadinya transformasi. Kata tersebut dikutip dari Turan tahun 1990. Pengertian karakter arsitektur vernakular. Diciptakan masyarakat tanpa bantuan tenaga ahli profesional atau arsitek profesional dan mampu beradaptasi dengan kondisi fisik, sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Dibangun dengan memanfaatkan sumber daya fisik, sosial, budaya, religi, teknologi, dan material lokal atau material setempat. Memiliki nilai tipologi bangunan awal dalam wujud hunian dan bangunan lainnya. Fungsi, makna, dan tampilan arsitektur vernakular sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek struktur sosial, sistem kepercayaan, dan pola perilaku masyarakat. Konsep arsitektur vernakular adalah bagaimana adaptasi masyarakat lokal terhadap alam yang memunculkan berbagai cara untuk menanggulanginya. Misalnya, dengan iklim, dengan cara atau membuat suatu tempat bernaung untuk menghadapi iklim dan menyesuaikannya dengan lingkungan sekitar. Dan dengan memperhatikan potensi lokal seperti potensi udara, tanaman, material alam, dan sebagainya. Maka akan terciptakan suatu bangunan arsitektur rakyat yang menggunakan teknologi sederhana dan tepat guna. Hasil karya rakyat inilah yang merefleksikan atau suatu masyarakat yang akrab dengan alamnya, kepercayaan, dan norma-norma dengan bijaksana. Suku Batak Toba sendiri terbagi menjadi 6 suku, yaitu Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Angola, Batak Toba, Batak Mandailing, dan Batak Simanggulung. Setiap suku Batak memiliki desain arsitektur yang berbeda-beda dan unik. Dari 6 suku Batak ini memiliki lokasi yang berbeda. Batak Angola berada di Tapanuli Selatan, Batak Simalungun berada di sebelah timur Danau Toba, Batak Karo berada di sebelah utara danau, Batak Pakpak berada di sebelah barat danau, Batak Mandailing di sebelah selatan yang berbatasan dengan Sumatera Barat, dan yang terakhir adalah Batak Toba yang berada di sekitar Pulau Samosir dan di pinggiran Danau Toba. Selanjutnya, kebudayaan dan filosofi Batak Toba. Suku Batak Toba memiliki filosofi kebudayaan yang disebut dengan Dalehan Natolu. Diartikan sebagai tungku dan menopang keberadaan masyarakat Batak, yaitu hula-hula, boru, dan dongat tubuh. Dan digunakan sebagai aturan untuk perkawinan, hubungan sedarah, dan hubungan antar bermarga. Suku Batak memiliki tradisi mangolusi atau biasa yang disebut upacara pemberian kain ulos. Orang yang mengolusi adalah orang yang dituakan di adat Batak. Perkampungan Batak Toba. Aturan baku pada permukiman Batak Toba yaitu rumah kepala huta,
atau ketua dengan anak lelaki dengan keluarganya. Yang kedua, sopo atau lumbung. Yang ketiga, gerbang masuk. Yang keempat, halaman kampung atau biasa disebut partukon. Yang kelima, simin atau peti mati batu. Yang keenam adalah pohon beringin lambing alam semesta. Posisi halaman selalu berada di tengah, di antara jajaran jambu dan sopo. Jajaran rumah pria lurus menghadap jalan desa, dengan tangga masuk dari bawah kolong. Dan di seberang lumbung atau rumah wanita berada pada tangga masuk berada di depan. Rumah adat Batak atau yang disebut sebagai rumah bolon memiliki bentuk seperti rumah panggung, memiliki atap berbentuk segitiga dan panjang berkisar 10-20 meter. Tinggi bangunan dari tanah sampai lantai rumah sekitar 1,7 sampai dengan 2 meter. Tinggi rumah dari pondasi sampai atap yang miring sekitar 10 sampai 13 meter. Sedangkan pondasi yang digunakan sebagai tempat tumpuan atau penompang rumah supaya posisi tetap stabil. Biasanya bahan-bahan ini terbuat dari kayu, beton, dan juga batu alam, dan tidak ditanam secara langsung ke dalam tanah, yang membuat fondasi ini efektif untuk menahan gempa, namun memiliki resiko pergeseran pada bangunan. Sama halnya juga dengan rumah adat yang lain. Rumah bolon memiliki alam kosmologi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dewa tertinggi pada bagian atas, tempat manusia beraktivitas pada bagian tengah, dan juga tempat orang mati pada bagian bawah. Terdapat juga 6 buah tiang utama sebagai penyangga atap rumah. Di bagian tiang utama diletakkan kayu bulat atau yang disebut sebagai galapang. Di atas galapang diletakkan juga balok kayu yang disebut sebagai tohang yang sejajar dengan lebar rumah, dan tiang pembantu untuk penguat bangunan disebut tus-tus ganjang. Terdapat 3 susun kayu bertumpuk dan 2 kayu yang memanjang. Kayu gulang-gulang disusun sebagai lantai, dan kayu penyangga atap atau yang disebut sebagai urur sebagai penyangga atap dari lantai rumah. Pada rumah bolon sendiri memiliki beberapa ruangan, yaitu jabubong atau ruang belakang berada di sudut sebelah kanan yang ditempati oleh kepala keluarga. Jabu soding ditempati oleh anak perempuan yang sudah menikah dan belum memiliki anak, terletak di sudut sebelah kiri yang berhadapan langsung dengan jabubong. Ruangan jabu soat ditempati oleh anak lelaki paling tua dan sudah menikah yang terletak di sudut kiri depan, sedangkan ruangan tampar piring yang dikhususkan untuk tamu berada di sebelah jabu soat, dan ruangan jabu tonga rona ni jabu rona untuk ruangan keluarga besar. Pada bagian atap rumah berbentuk memanjang dan cekung pada bagian atasnya, yang diikat dengan rotan dan dilapisi oleh ijuk yang diperkirakan dapat bertahan kurang lebih 100 tahun. Pada bagian dinding rumah yang dipasang miring disebut salap-sap. Rumah bolon memiliki bermacam-macam bentuk ornamen. Ada gorga suhini ampang napat sebagai penghormatan untuk hula-hula, boru, dongan tubuh, dan juga raja kampung. Gorga sitagan, setiap tamu harus dihormati. Gorga dalihan natolu, saling ikat-mengikat. Gorga hoda-hoda menggambarkan suasana pesta besar. Gorga boraspati dianggap sebagai pelindung manusia, yaitu Boraspati Nitano disebut sebagai dewa tanah, Boraspati Nirumas disebut sebagai dewa rumah, dan Boraspati Nihuta disebut sebagai dewa kampung. Gorga ipon-ipon lambang kemajuan, gorga Simataneari atau matahari, gorga adop-adop hiasan payudara sebagai lambang kesuburan, dan ada juga gorga singa-singa yang berbentuk singa dengan kepala yang besar dan diserbani kain 3 warna, yaitu hitam, merah, dan juga putih. Konsep vernakular yang terdapat pada rumah bolon ada pada bagian atap rumah yang terbuat dari ijuk. Suku Batak menganggap atap adalah bagian yang suci. Karena itu, atap dijadikan sebagai tempat untuk penyimpanan benda-benda keramat. Pada bagian tengah biasanya terdapat hiasan berupa ipon atau simbol penolak bala, dan juga sebagai tempat manusia untuk beraktivitas. Dinding rumah yang berbentuk miring sebagai tempat sirkulasi udara yang masuk dan keluar ke dalam rumah, dan menggunakan tali pengikat atau yang disebut sebagai retret. Biasanya terbuat dari ijuk dan rotan yang dibentuk seperti cicak berkepala 2 yang saling bertolak belakang, yang dipercaya sebagai pelindung rumah. Sedangkan kedua kepala yang bertolak belakang berarti harus saling menghormati dan memiliki kedudukan yang sama.
Pondasi yang biasanya terbuat dari batu alam, beton, dan kayu sebagai tumpuan bagi kolom kayu rumah yang berdiameter 40-50 cm dan efektif untuk menahan getaran gempa. Pintu utama rumah adat Batak ini memiliki lebar sekitar 80 cm dan tinggi kurang lebih 1,5 meter yang menjorok ke dalam rumah. Rumah adat Batak juga memiliki makna yang sangat luas dan unik yang terdapat pada bagian lukisan dan hiasan gorga. Seperti gorga yang berbentuk cicak memiliki arti sebagai bangsa Batak dapat hidup dimanapun mereka berada. Gorga berbentuk ular sebagai pembawa keberkahan, dan ada juga gorga berbentuk kerbau sebagai pembantu dalam pekerjaan manusia sehari-hari. Sedangkan bagian atas rumah disebut sebagai nigor yang dijadikan sebagai penopang. Bagian sisi depan yang disebut arop-aropan yang memiliki arti harapan hidup yang layak. Bagian bawah sendiri dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan memiliki harapan dalam pekerjaan. Dan berikut ini denah dan bentuk dari rumah Bolon.